Selamat datang di Neng BDS Channel, dan video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya terpapar COVID. Itu yang saya takuti, tetapi ternyata itu terjadi pada saya dan suami saya dan juga cucu saya. Hai sahabat lansia, sahabat senior, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, meskipun situasi saat ini mungkin agak menyeramkan, tapi kita bersyukur masih bisa bertemu dalam video ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Ning BDS. Saya berusia hampir 70 tahun dan sudah termasuk lansia. Dan saya tinggal bersama suami saya yang sudah hampir 7 tahun stroke, berusia 73 tahun. Tinggal juga bersama seorang anak saya dan 2 orang cucu saya. Seperti sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya, bahwa meskipun saya lanjut usia, tetapi saya lebih banyak melakukan aktivitas saya secara mandiri. Ya, meskipun kadang-kadang juga dibantu oleh asisten rumah tangga ataupun juga dibantu cucu ataupun anak. Contohnya misalnya saya belanja, saya berobat, saya kontrol kesehatan, biasanya saya akan melakukannya secara mandiri. Sebenarnya pada waktu vaksin pertama dulu ya, kami mendapat kesempatan pertama ya untuk mendapatkan vaksin. Tetapi karena saya ada komorbid dan juga suami saya juga punya riwayat penyakit yang ada beberapa, sehingga kami tidak segera mengambil keputusan untuk vaksin. Dan ini yang membuat kami juga sebenarnya ada ketakutan. Kami tidak divaksin, kami lansia, kami punya komorbid banyak. Artinya kami beresiko tertularnya COVID-19. Saya melihat bahwa suami saya tiba-tiba demam, kurang lebih saya ukur dengan termometer itu panasnya 38,6 derajat Celcius. Saya tidak curiga apa-apa, saya pikir ya itu kayak flu biasa. Dia bersin-bersin dan saya kasih paracetamol dan panasnya turun. Dia juga batuk-batuk, tetapi juga batuk-batuknya tidak terlalu apa ya, biasa-biasa aja. Dan tidak lama juga badan saya meriang-meriang, dan terutama yang kami rasakan adalah tenggorokan itu gatel dan kering aja, jadi maunya minum air panas. Dan itu terjadi sebelum tanggal 22. Nah, tanggal 22 Juli tahun 2021 saya memutuskan untuk berobat ke klinik yang biasa kami sering berobat. Oleh dokter kami diberi biasalah antibiotik untuk flu, untuk batuk, untuk meredakan panas dan sebagainya. Biasanya kami kalau dikasih obat seperti itu biasanya itu langsung sembuh, tapi sampai hampir 5 hari kami memang sudah tidak terlalu batuk, tidak panas juga, tidak demam, tapi tenggorokan aja yang agak sedikit gatal ya. Padahal saya sudah mendapat kuota untuk vaksin itu pada tanggal 27 Juli. Saya mendapat jadwal itu jam 11. Karena saya ragu-ragu, maka saya
berangkat lebih awal. Kalau vaksinnya direncanakan jam 11, saya berangkat jam 8 dari rumah. Saya sendiri yang vaksin karena saya mau rencana pergi ke Bandung dan saya harus punya data vaksin ya. Nah itu saya mendaftarkan untuk tes antigen. Karena katanya kan 30 menit hasilnya sudah bisa diketahui, dan saya berharap ketika nanti jam 11 saya vaksin, saya sudah punya keyakinan bahwa saya sehat. Sampai jam 10.15 saya belum dapat informasi tentang hasil daripada tes antigen, dan perawat di sana bilang kalau sampai jam setengah 11 belum ada juga hasilnya, saya akan bantu supaya ibu bisa ikut vaksin. Ternyata jam 10.45 suster panggil saya. Biasanya kan orang dikasih langsung hasilnya, tapi saya dipanggil dan saya dijelaskan bahwa ibu positif COVID-19. Aduh, rasanya bagaimana ya? Saya stres banget pada waktu itu. Saya segera pergi ke rumah sakit rujukan COVID. Ada rumah sakit yang dekat di situ, tetapi saya ambil rumah sakit di mana saya biasa kontrol kesehatan, karena saya pikir semua berkas saya ada di sana dan suami saya. Akhirnya saya segera pulang dan saya segera menyiapkan suami saya, karena suami saya ini kan pakai kursi roda. Bagaimana harus masuk dalam mobil, bagaimana saya juga harus menyiapkan pakaian kalau nanti kami tidak pulang dan harus dirawat dan sebagainya. Udah saya antisipasi daripada saya harus bolak-balik. Ternyata cucu saya yang satu juga agak demam, jadi akhirnya saya putuskan untuk saya pergi sendiri dengan dibantu asisten rumah tangga saya, menyiapkan suami saya ke mobil, menyimpan kursi roda di bagasi, koper dan sebagainya. Tapi sebelum kami berangkat, satu hal yang saya lakukan adalah hampir lupa sebenarnya, kami saking stres ya. Akhirnya kami di dalam mobil bertiga dengan cucu saya ajak cucu saya berdoa. Saya katakan bahwa kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Oma sendirian, bawa opa yang harus dibantu, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kelancaran di dalam perjalanan. Saya hanya mohon kepada Tuhan, berikan jalan keluar, berikan kemudahan untuk saya bisa menyelesaikan bagaimana supaya saya tertanggulangi ketika kami terpapar COVID. Saya menduga pasti suami saya juga positif. Akhirnya setelah kami berdoa, saya berangkat.
bersyukur sudah sampai di depan instalasi gawat darurat. Satpam membiarkan saya memarkir mobil di depan IGD dan saya turun. Saya berikan surat keterangan bahwa saya hasil tes antigennya positif dan saya diukur suhu, ditensi, dan saya dikasih gelang. Kemudian saya dibantu oleh satpam menurunkan suami saya. Akhirnya suami saya dengan kursi roda rumah sakit, dia juga ditanya dan saya tinggalkan. Pikiran saya jadi bingung juga. Saya harus meletakkan mobil ini di mana? Saya parkir mobil tidak dapat, kata penjaga parkir, coba ibu di tempat ibu-ibu yang driver penuh semua. Akhirnya saya putari, 1 kali putar rumah sakit itu belum juga saya dapat tempat parkir. Akhirnya saya lewat di depan poli rawat jalan, ada satpam. Saya bilang, pak, saya panggil, pak, tolong saya nggak dapat parkir, saya sedang di IGD, suami saya sedang di IGD, bagaimana saya bisa dapat parkir, tolong saya pak. Kan saya bergerak begini, dia lihat tangan saya ada tandanya merah muda begitu, dia tahu bahwa saya pasien. Akhirnya dia, ya sebentar bu, saya carikan. Akhirnya dia panggil penjaga parkir dan akhirnya intinya bahwa saya akhirnya dapat tempat parkir di dekat IGD. Dan kembali lagi bahwa saya bingung di mana suami saya tadi, karena saya belum sempat masuk, jadi saya nggak tahu di mana suami saya berada. Ternyata kami ditempatkan di ruang isolasi di instalasi gawat darurat. Di situ semua orang-orang yang terpapar COVID berkumpul di situ, diobservasi, diperiksa, diambil darah dan sebagainya. Nah, kalau kita dalam usia sudah lanjut, kemudian kita merasa ada gejala bahkan sudah dites positif, maka menurut saya jangan tunda lagi. Kita harus segera mencari pertolongan, dan pertolongan yang tepat memang harus segera ke rumah sakit rujukan COVID. Karena mungkin kalau rumah sakit biasa mungkin susah diterima. Dan menurut saya juga kalau kita sudah jelas positif, ya langsung saja masuk ke UGD atau ke IGD. Apapun nanti keputusan dokter, harus segera mengambil keputusan, jangan tunda sampai itu menjadi berat. Mudah-mudahan kita semua responsif ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak biasa. Seperti saya contohnya misalnya hasil antigen positif, saya sudah tidak mau ambil resiko lagi, pasti suami saya tertular. Dan lebih daripada itu, setiap usaha apapun yang utama adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, supaya apa yang kita akan hadapi itu diberi kemudahan, diberi jalan, dan kita juga diringankan, tidak menjadi terbeban. Itu barangkali lesson learn ataupun pelajaran yang boleh saya bagikan dalam video yang pertama ini. Saya akan bagikan lagi bagaimana kelanjutannya. Seorang lansia membawa suami yang stroke, terpapar COVID dan harus menangani sendiri. Saksikan di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan jumpa lagi ya pada video lanjutannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa
like, subscribe, tekan tombol loncengnya dan share ya. Jangan lupa juga kasih komentar dan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi lansia yang luar biasa.